Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdiansah dari Kampus Institut Agama Islam Syarifuddin, Wonorejo, Lumajang, ingin menjelaskan tentang tugas kuliah Sejarah Peradaban Islam yang berjudul Nilai-nilai Pendidikan Islam di balik kekalahan umat Islam dalam Perang Uhud. Perang Uhud adalah pertempuran yang pecah antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 623 Masehi atau tepatnya 7 Syawal 3 Hijriah. Pertempuran ini terjadi kurang lebih setahun lebih seminggu setelah pertempuran Badar. Perang Uhud berlangsung pada hari Sabtu 15 Syawal 3 Hijriah atau tepatnya 625 Masehi, sekitar 1 tahun setelah Perang Badar. Pada saat itu, Mekah adalah pusat konflik antara umat Islam dan kaum musyrikin yang memusuhi Islam. Perang Uhud dimulai sebagai konflik bersenjata yang disebabkan oleh dendam kaum musyrikin setelah kekalahan mereka dalam Perang Badar. Sasaran utama kaum Quraisy adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Kronologi terjadinya Perang Uhud. Pecahnya Perang Uhud tidak dapat dilepaskan dari kekalahan kaum Quraisy dalam Perang Badar pada tahun 2 Hijriah atau 624 Masehi. Dalam buku perang-perang dalam sejarah Islam. Latar belakang pecahnya Perang Uhud yakni yang pertama, keinginan balas dendam dari Abu Sufyan dan kaum Quraisy atas kekalahan mereka pada Perang Badar. Yang kedua, kecemburuan kaum Quraisy terhadap perkembangan popularitas Islam di kawasan Madinah. Yang ketiga, kaum Quraisy untuk menghilangkan dominasi Nabi Muhammad di kawasan Madinah. Persiapan pertempuran. Sebuah studi analisis berdasarkan sumber-sumber yang otentik karya Mahdi Rizqullah Ahmad. Perang Uhud dari pihak Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan dengan 3.000 tentara dan sejumlah wanita-wanita pelayan, sementara 1.000 pasukan Muslim terdiri dari gabungan orang Mekah dan Madinah. Namun dalam perjalanan menuju Gunung Uhud, Abdullah bin Ubay, salah satu pemimpin Bani terbesar di kaum Quraisy, membelot dan membawa 300 pasukan muslimin. Karenanya sisa dari prajurit muslim yang ada hanya 700 orang. Rasulullah bermimpi mengenai apa yang akan terjadi dalam Perang Uhud nanti dan menyampaikan mimpinya pada para sahabat. Rasulullah bermimpi, "Aku bermimpi menggerakkan pedangku, tetapi tiba-tiba bagian depannya patah. Maka itulah yang akan terjadi pada kaum muslimin pada Perang Uhud nanti. Kemudian aku menggerakkannya kembali, lalu pedang itu kembali sempurna seperti semula. Maka itulah yang akan dikaruniakan Allah kepada kaum muslimin. Pada saat itu, penaklukan kota Mekah kelak dan pada hari berkumpulnya orang-orang yang beriman. Aku juga melihat seekor sapi, demi Allah, sapi itu di dalam keadaan sangat bagus. Maka sapi itu adalah kaum muslimin pada waktu Perang Uhud." Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
mengadakan musyawarah dengan para sahabat untuk mengevaluasi strategi yang akan dipakai perang Uhud yang dipimpin langsung oleh Rasulullah. Kaum muslimin terus menghantam kaum Quraisy hingga semakin dekat dengan kemenangan yang besar. Namun pasukan berkuda kaum Quraisy datang dari arah belakang saat mereka lalai. Meskipun kaum muslimin telah kembali menyatukan barisan, tetapi kekuatan mereka kalah dengan kekuatan kaum Quraisy. Penyebab kekalahan kaum muslim dalam perang Uhud. Pada jalannya perang Uhud, awalnya dimenangkan oleh kaum muslim. Kemenangan tersebut memporak-porandakan kekuatan pihak musuh hingga membuat pasukan Quraisy mundur dari wilayah peperangan. Namun kesalahan fatal dilakukan kaum muslimin sehingga kemenangan yang awalnya sudah di depan mata harus berubah menjadi kekalahan. Perang Uhud pada awalnya adalah untuk membela dan melindungi agama Islam dari serangan kaum Quraisy yang berjumlah lebih banyak dari kaum muslim. Akan tetapi, motivasi perang berubah total setelah para prajurit muslim tergoda dengan harta rampasan perang. Motivasi mereka untuk mengambil sebanyak-banyaknya harta rampasan perang tersebut menjadi pijakan prajurit muslim awalnya sudah tertata bagus, akhirnya menjadi rapuh dan mudah. Jadi dapat disimpulkan setiap peristiwa sejarah pasti memiliki nilai pembelajaran yang dapat diambil dari satu generasi untuk generasi selanjutnya agar tidak kembali mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan oleh pendahulunya. Peristiwa sejarah tersebut bukan untuk diulang atau dihafalkan, namun untuk difikirkan dan dipahami sehingga kita sebagai masyarakat muslim saat ini tidak jatuh ke dalam kesalahan yang sama, yaitu kesalahan yang pernah diperbuat oleh pendahulu kita. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.